Simak cara konfigurasi Time Machine iCloud dan keamanan dasar pada MacBook Pro M5. Mari kita mulai dengan konfigurasi iCloud. Jadi pada dasarnya yang perlu kita lakukan adalah menuju ke menu Apple di pojok kiri atas layar MacBook dan buka pengaturan sistem. Setelah itu, kita harus masuk ke akun. Jika Anda sudah punya, jika belum, Anda harus menautkan akun Apple dan kemudian masuk ke akun tersebut di halaman ini. Setelah itu, cukup pilih iCloud di sini. Kemudian jika Anda melakukan sempurna, Anda dapat melakukannya dalam beberapa langkah sederhana untuk mengonfigurasi atau mengonfigurasinya ulang. Jadi jika Anda sedang mengatur iCloud sekarang, Anda bisa mengaktifkan tombol di samping elemen yang ingin Anda simpan di iCloud, atau lebih tepatnya mencadangkan di iCloud. Dan jika tidak, Anda bisa pergi ke lihat semua. Jika Anda sudah mengatur iCloud, Anda bisa langsung pergi ke lihat semua di sini. Dan matikan tombol-tombolnya, atau aktifkan tombol tambahan untuk file dan data yang ingin Anda simpan di iCloud. Selain itu, Anda juga bisa upgrade ke iCloud Plus yang tentunya akan dikenakan biaya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik di sini lalu pilih jumlah penyimpanan yang Anda butuhkan. Selain itu, Anda akan melihat biaya yang harus Anda bayar per bulannya. Selanjutnya adalah Time Machine, yang umumnya juga cukup mudah. Dan untuk mengaturnya, kita harus pergi ke menu umum. Tapi saya perlu kita harus menyiapkan SSD eksternal. Semakin besar, semakin baik. Jumlah penyimpanan SSD yang direkomendasikan untuk MacBook Pro ini dengan konfigurasi dasar dengan 512 GB penyimpanan di dalamnya adalah sekitar 1 TB. Jadi secara umum, Anda harus membeli SSD 1 TB untuk diri Anda sendiri, lalu cukup hubungkan ke PC Anda. Bisa menggunakan hub eksternal atau langsung ke port USB-C. Anda bisa menggunakan port USB-C mana di MacBook Pro Anda, karena keduanya memiliki kecepatan transmisi yang sama. Setelah itu yang perlu kita lakukan adalah masuk ke pengaturan Time Machine secara umum, lalu ketuk di sini, tambahkan disk cadangan, kemudian pilih SSD Anda. Nah, ini sebenarnya hanya tiruan dari pengaturan klik disk SSD di sini. Dan ya, seperti itu, Anda bisa sendiri apakah ingin mengenkripsi cadangan Anda yang memang direkomendasikan demi alasan keamanan. Kemudian Anda harus membuat kata sandi untuk itu dengan memasukkan kata sandi baru di sini, lalu memasukkannya kembali pada kolom berikutnya. Lalu Anda juga bisa menambahkan petunjuk untuk kata sandi Anda. Setelah adalah bisa mengatur versi pengguna disk secara default. Secara default, opsi None dipilih yang akan memungkinkan Time Machine menggunakan seluruh SSD Anda. Jika Anda hanya ingin menggunakan sebagian untuk cadangan, gunakan opsi Custom lalu pilih ruang yang ingin Anda gunakan untuk cadangan. Setelah itu, klik Selesai. Format SSD Anda, pastikan ada data penting yang udah tersimpan di sana. Klik hapus pemulihan atau hapus SSD Anda, dan setelah itu perangkat Anda akan dipersiapkan. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu sampai drive eksternal selesai diformat. Dan sekarang kita sudah memiliki SSD Time Machine ini dan akan dicadangkan secara otomatis seiring waktu. Seperti yang bisa Anda lihat, cadangan pertama akan berlangsung dalam 1 menit setelah kita mengaktifkan cadangan. Jadi, ya, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu 1 menit dan kemudian cadangan otomatis akan mulai berjalan. Kita juga bisa memeriksa cadangan kita dengan mengklik di sini. Dan jika Anda ingin mencadangkan secara manual, klik cadangkan sekarang setelah mengklik ikon Time Machine di toolbar Anda, lalu Anda juga bisa menelusuri cadangan Time Machine. Dan jika Anda ingin memulihkan siswa dari size cadangan ekonom, tentu saja Anda bisa pergi ke disk cadangan Anda dan memilih cadangan yang ingin Anda pulihkan. Dan untuk pengaturan keamanan utama secara default, kita sebaiknya mencari menu privasi dan keamanan di pengaturan kita. Jadi,
buka tab ini. Dan di sini kita perlu memastikan bahwa firewall diaktifkan yang akan mengenkripsi penyimpanan Anda. Jadi, buka pengaturan firewall di bagian bawah dan pastikan untuk mengaktifkannya. Jadi, izinkan saya menonaktifkannya dengan cepat. Ya, pada dasarnya yang perlu kita lakukan hanyalah menggeser sakelar ini ke kanan, dan ini akan mengenkripsi semua data yang telah kita simpan. Dalam perjalanan kami, dan karena kita masih berada di menu privasi dan keamanan, mari kita periksa juga beberapa hal penting yang baru saja ditambahkan yang disebut peningkatan keamanan latar belakang. Buka menu ini dan pastikan untuk mengaktifkan instalasi otomatis peningkatan keamanan latar belakang, karena ini pada dasarnya akan mengunduh dan menginstal pembaruan keamanan di komputer Anda. Bahkan ketika tidak ada pembaruan OS besar yang dirilis, yang akan menjaga keamanan Anda tetap mutakhir dan akan melindungi sistem Anda dari penyusup dan malware pada dasarnya. Dan juga satu hal penting di menu yang sama adalah opsi lanjutan. Sekarang, ini cukup penting jika Anda membawa laptop Anda keluar untuk bekerja, jadi Anda bisa masuk ke fitur lanjutan di sini. Dan misalnya Anda bisa mengaktifkan fitur yang mengharuskan memasukkan kata sandi untuk membuka pengaturan sistem secara keseluruhan. Anda juga bisa mengaktifkan fitur keluar otomatis setelah tidak aktif dan memilih waktu setelah berapa lama Anda ingin keluar secara otomatis. Jadi ya, menurut saya ini adalah hal yang baik jika Anda membawa laptop Anda keluar untuk bekerja, sebaiknya aktifkan kedua pengaturan ini. Dan hal terakhir adalah melindungi koneksi internet Anda. Kita juga bisa mengaktifkan firewall yang dapat dilakukan dengan mudah dengan mengakses tab jaringan dan masuk ke bagian firewall. Lalu Anda hanya perlu menggeser tombol ke kanan. Nah, kemudian kita mencari aplikasi, program, agen layanan yang tidak sah untuk diterima. Koneksi masuk ke PC Anda mencegah aplikasi luar mengakses perangkat melalui jaringan. Ya, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jika membantu, silakan subscribe channel kami, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.